Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Dwi Kristanti, dosen di Politeknik Negeri Madiun. Umri saya di jurusan Komputerisasi Akuntansi, Prodi Akuntansi Perpajakan. Berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi, dosen wajib melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum, wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa Politeknik Negeri Madiun yang beragama Islam. Di sini saya akan menjelaskan 4 hal terkait perkuliahan saya. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran di IE. Yang pertama, yakni deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pendidikan agama Islam merupakan mata kuliah wajib umum atau MKWU yang ditujukan untuk mahasiswa di perguruan tinggi membahas makna berislam, pemahaman mengenai kerangka dasar ajaran Islam, sumber ajaran Islam, serta mengembangkan wawasan berislam dalam kehidupannya, meliputi pengetahuan tentang Islam, sikap keberagamaan, keterampilan menjalankan ajaran Islam, komitmen terhadap Islam, kepercayaan diri seorang Muslim, dan kecakapan dalam melaksanakan ajaran Islam. Yang kedua, capaian pembelajaran. Dalam mata kuliah saya terdapat 3 capaian utama, yakni 1. Mahasiswa mampu memahami kerangka dasar ajaran Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sumber ajaran Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan wawasan berislam dalam kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga, terdapat 12 materi utama yang disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang ketiga, bagaimana agama Islam menjamin kebahagiaan. Yang ketiga, urgensi agama Islam bagi manusia, alam semesta, dan kehidupan. Yang keempat, mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang keenam, bagaimana membangun paradigma Quran. Yang ketujuh, bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Yang kedelapan, bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Yang kesembilan, bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Yang kesepuluh, bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Yang ke-11, bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Yang ke-12 dan terakhir, bagaimana pandangan Islam tentang zakat dan pajak. Selanjutnya, metode pembelajaran DIA. Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam mendelivery materi perkuliahan saya menggunakan buku utama, yakni buku pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi dari Ristek-Dikti, dan buku penunjang lainnya, yakni Al-Quran, kumpulan hadis, yakni Riyadhus Shalihin, selanjutnya Fikih Islam, dan Sirah Nabawiyah. Media pembelajaran yang saya gunakan, saya memanfaatkan LMS kampus, yaitu LMS Politeknik Negeri Madiun, dan Google Suite for Education yang memiliki banyak fitur pendukung seperti Google Classroom, Google Meet, G-Drive, dan yang lainnya. Yang kedua, interaction. Mengacu pada student central, selain memberikan ceramah, dalam setiap pertemuan, mahasiswa melakukan presentasi. Dari materi yang dibahas, mahasiswa berdiskusi, dan setiap akhir pertemuan, saya memberikan tugas mandiri atau tugas kelompok. Yang ketiga, asesmen.
Pada pertemuan pertama kontrak kuliah, sebelum pembelajaran dimulai, saya menyampaikan kepada mahasiswa terkait bobot penilaian. Terdapat 4 bobot penilaian dalam perkuliahan saya. Yang pertama, presensi dan keaktifan 10%. Yang kedua, pengerjaan tugas 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester 30%. Yang keempat, ini adalah bobot yang paling besar, yakni ujian akhir semester 40%. Kenapa? Karena terdapat ujian tulis dan ujian lisan. Di mana ujian tulis berupa 12 materi yang sebelumnya sudah dipelajari oleh mahasiswa, sedangkan ujian lisannya mahasiswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, di mana sebelum perkuliahan dimulai, saya memberikan tugas untuk belajar mengaji kepada guru mengaji, kepada mahasiswa di luar jam perkuliahan, sehingga dari awal pertemuan, waktu yang diberikan sekitar 3-4 bulan, perkembangan mahasiswa belajar mengaji. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan bacaan kita dan sholawat kepada Nabi. Selesai. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Ini adalah pertemuan yang ke-6 ya, setelah kemarin kita membahas terkait insan kamil, dan sekarang kita membahas terkait apa bisa kalian lihat di PowerPoint ya, judulnya yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Nah, pada pertemuan kita ke-6 kita ini, sebelum kita membahas terkait bagaimana membangun paradigma Qur'ani, kita bahas dulu apa itu makna paradigma Qur'ani. Biasanya kita sebelum perkuliahan kita ya, sebelum saya presentasi, kalian dulu presentasikan. Nah, ini saya dulu presentasi, nanti sudah saya bagi kelompok. Nanti kelompoknya siapa hari ini? Iya, oh iya, kelompok kamu ya yang presentasi hari ini. Nah, setelah saya memberikan pemaparan terkait bagaimana paradigma Qur'ani, sedikit saja, nanti Anda teruskan ya dengan presentasi kelompok. Nah, bagaimana membangun paradigma Qur'ani? Apa sih paradigma? Ada yang tahu terkait paradigma apa itu? Oh iya, benar, pandangan, cara pandang, sudut pandang ya. Ya. Nah, sudut pandang. Apa itu paradigma? Paradigma secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah paradigma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Jadi paradigma ini sudut pandang, cara pandang, sudut pandang seseorang terkait suatu hal. Nah, sedangkan Al-Quran itu bacaan ya, bacaan. Nah, Al-Quran adalah sumber ajaran, teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar salah, baik buruk dan indahnya jelek adalah Al-Quran. Kenapa sih gini? Okenya gini ya. Kenapa sih kita harus berparadigma paradigma Quran? Kenapa? Kita bahas dulu paradigma, cara pandang. Kalau misalkan saya kasih contoh dalam satu kelas ini kok males, nggak mau mengerjakan tugas, kemudian secara prestasi menurun, selalu terus menurun. Ini contoh aja, bukan kelas ini, kelas lain lah. Kenapa? Itu penyebabnya apa? Apakah apakah alat-alat
alat-alatnya, alat-alat pendukung misalkan laptopnya, HP-nya, ataukah mejanya, ataukah ruangannya. Penyebab utamanya itu apa? Kenapa dalam satu kelas itu kondisinya seperti ini? Penyebab utamanya apa? Ya, keseriusan. Penyebab utamanya adalah pemikiran. Jadi kalau kita melihat seseorang atau diri kita ingin menjadi pengen lebih baik, pengen maju, yang dirubah jangan duduk, maksudnya jangan bajunya, fashion bajunya berubah, akhirnya perilakunya berubah. Bukan. Apa? Pemikirannya, paradigmanya, mindsetnya. Contohnya begini. Kalau pengen kalian maju loh ya, semua di sini pengen maju? Pengen. Yang dirubah misalkan, saya malas kenapa ya, ini kalau temennya itu nggak suka jadi saya malas. Oh jadi rumah saya itu sulit sekali sinyalnya. Jadi penyebabnya bukan di rumahnya itu karena wifi-nya itu sulit atau laptopnya lemot, HP-nya tidak kekinian, tapi pemikirannya. Kalau pemikiran terus ingin maju, dia akan cari cara bagaimana dia bisa bangkit. Dia akan berjuang bagaimana bisa sampai kepada tujuan yang dia makan, tujuan yang diharapkan. Dia akan semakin cerdas. Karena apa? Dia akan mencari solusi-solusi ketika dia mendapatkan suatu masalah. Dia akan, oh ini caranya dulu, dia sudah terlatih dengan keadaan yang serba terbatas. Paham? Jadi nggak menyalahkan, laptopnya ini, oh rumahnya ini, oh misalkan dosennya, saya ada. Maaf jadi daring ya dulu. Jadi nanti dipajak, makanya. Maaf ya. Jadi pemikirannya ya mas. Terus misalkan Anda lihat. Kenapa pemikirannya? Karena nasib seseorang ini pernah saya sampai ke pas waktu dari dulu kan? Nasib seseorang itu bermula dari mindset. Ingat? Ya. Dari pemikiran, kemudian jadi perilaku, perilaku jadi kebiasaan, kebiasaan jadi culture, budaya, kemudian jadi apa? Nasib. Orang tuh kadang melihat saya kalau di kampung, ya kamu enak bejong, batin saya. Dulu saya bejong, kamu ngapain? Dulu saya berusaha dengan sedikit uang bisa memberi. Kamu ada yang sedikit uang bisa mencuri. Iya kan? Jadi kalau kalian lihat seseorang, oh dia kok bejong, oh dia kok aneh, apa istilah sial. Keberkahan hidup seseorang kan bisa dilihat. Tapi kita nggak bisa mengukurnya secara apa ya, kekayaan itu nggak bisa, maksudnya kebermanfaatan hidup. Orang kan ada Allah kasih ilmu, ada Allah kasih harta, ada Allah kasih tenaga, ada Allah kasih kebermanfaatan lebih luas. Nah itu ya. Jadi ada orang yang kemudian apa ya, meminta-minta. Sudah sehat, kok minta-minta? Kalau nggak sehat, panas-panas jam 12, ngapain tuh harus minta-minta? Sudah buat itu berawal dari mindset bahwa minta-minta itu nggak masalah. Kita dengan sakit-sakit aja, ada orang sakit berusaha mendapatkan uang, berusaha mendapatkan supaya bisa bertahan. Bisa bertahan. Jadi kalau kalian pengen beruntung, rubah mindset. Pengen ketiban, kebijan. Orang selalu mengatakan saya itu beruntung, kebijan. Tapi beruntungan itu bukan nggak diusahakan tuh enggak ya. Dengan kemampuan yang kita miliki, kesehatan, misalkan skill Anda di ekonomi, misalkan kesehatan, misalkan diberikan uang lebih, tenaga, misalkan di usia kalian kan secara materi, tapi tenaga. Nah, itu kemudian bisa memberikan kebermanfaatan yang luas bagi teman Anda. Contohnya teman Anda repot, sini tak buat. Teman Anda butuh motor, tadi nggak punya motor.
Motor saya itu selalu teringat di Jogja. Amat itu motornya masih ada. Iya, soalnya sering dibawa kemana-mana. Padahal kadang di dompet saya itu tinggal 10.000 dan alhamdulillah itu habisnya itu waktu di depan pom. Jadi dorongnya tuh enggak jauh. Namanya ya kuliah di kota jauh itu banyak ujiannya nggak seperti di kota-kota sendiri. Nah itu kalian bisa manfaatkan. Gimana sekarang lingkungan kalian adalah kompak di kelas kalian, teman anda sebangku kalian, bagaimana kebermanfaatan anda itu bisa dirasakan oleh teman anda seperti ini, di belakang ini, oleh orang yang di luar sana. Sebenarnya saya yaitu bermanfaat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak bisa bertoleransi kan jangan sampai nyaklat atau kalau kita nggak bisa ngasih orang, jangan mencela ketika orang ngasih. Ya kalau kita nggak bisa ngasih orang, kita kasih tenaga kan, bawa. Saya kan kadang bawa anak sini bisa dibantu. Bawa apa? Saya selalu rekong bawa. Dari dulu kebiasaan saya tuh bawa sesuatu tuh banyak. Dari SD dulu. Tas paling berat, entah buku cuma saya nggak tenang kalau saya tuh nggak bawa. Misalkan hari ini harus pelajarannya ini. Kalau teman saya kan biasanya sekolah sak bangku bawa nggak bawa. Saya nggak bisa itu. Ya, alhamdulillah. Tapi contohnya ya seperti itu ya. Misalkan nanti niat saya misalkan ada yang belakang nggak bawa itu saya bisa menjaga. Kalau itu kebermanfaatan tuh nggak cuma secara materi, tapi itu lebih luas tenaga, pikiran dan apa yang kemudian kita sampaikan. Nah itu terkait paradigma, paham paradigma. Ingat, kalau kamu pengen nasib baik, rubah paradigma. Karena paradigma itu kalau sudah jadi perkataan, perbuatan, maka hati-hati dengan yang sudah ya tahu terkait. Hati-hati dengan pemikiran, harus kita jaga. Apa dijaga dari apa yang kita lihat, apa itu. Contoh suami saya, alhamdulillah saya punya suami yang kalau saya lihat di TikTok sih sekarang saya punya TikTok, cuma yang saya follow tuh yang bermanfaat ya, bukan yang ya itu menambah wawasan saya. Kadang bener ya terus YouTube aja dulu ini karena apa yang akan kita lihat setiap hari cara nggak langsung akan merubah pemikiran kita secara nggak sadar. Makanya lihat hal-hal yang kemudian berbau jenis terus Korea atau dan lain sebagainya. Saya nggak nyalakan Korea apa yang kita lihat akhir style kita itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Misalnya budaya konsumtif, kalau makan, berarti mahasiswa dulu sih, orang makan orang. Terus itu dulu sih terus, jajannya, sepatunya ada 10, sedangkan sepatu saya paling mas pakai sepatu ya, itu bisa aja. Misalkan saya pakai baju seragam, seringnya seragam, karena saya malas juga harus cari-cari baju. Misalkan yang budaya konsumtif, budaya western yang nggak coba kita coba. Misalkan kayak ilmuwan itu nggak apa-apa. Misalkan kalau ada di Korea kan makan langsung beda dengan cara Islam kan. Islam begini yang terdekat, kalau panas jangan yang panas. Itu contoh juga makan aja yang itu. Nah itu ya bahayanya. Kenapa perlu kita jaga? Karena sekarang kita nggak ada yang diingatkan dengan kalau makanya penting kita berteman dengan punya koneksi, selalu terkoneksi dengan orang-orang yang membawa energi positif. Maksud saya misalkan Anda punya teman di pondok, dia terjaga lingkungannya, sering-sering berinteraksi atau punya kajian, sering-sering berinteraksi dengan dia. Karena apa?
kita tuh kalau nggak punya kawan yang seperti itu, kita tuh nggak sadar kemudian jauh kemudian untuk diingatkan sudah. Nah itu pentingnya punya teman yang menjadikan diri kita menjadi selalu lebih baik, karena itu menjaga kita. Nah itu apa yang kita lihat akan menjadi perbuatan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaruan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar, salah, baik, buruk, dan indah, jelek adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran kemarin. Kenapa Al-Quran? Al-Quran adalah kitab paling sempurna dibanding kitab sebelumnya. Karena bisa membalikkan keimanan seseorang tanpa melihat apa? Mukjizat yang kasat mata, seperti Nabi Nuh bisa apa? Membelah lautan. Bukannya Nabi Nuh pernah melihat, oh kalau kita melihat orang bisa terbang aja mungkin ya. Heran. Kita itu namanya juga itu keimanan itu mengagumkan. Kemarin kita kagum kan, berawal dari kagum kan, iman, mengagum, kita iman. Nah, Al-Quran itu tanpa kita harus bersama dengan Nabi kita, kemudian kita bisa iman, melihat luar biasa apa yang ada dalam Al-Quran itu, yang kalamullah, perkataan Allah. Selanjutnya. Paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern, yaitu meluruskan akidah manusia. Akidah itu keyakinan tuh yang kayak keyakinan, akidah itu selalu naik turun, ya, enggak selalu stabil, selalu naik turun. Itu lebih baik daripada akidah yang salah. Itu lebih baik daripada akidah yang salah. Akidah yang salah contohnya ada kaum apa ya? Enggak, dia meyakini Allah tapi tidak meyakini Nabi. Jadi dia meyakini Allah. Itu umatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yakin sama Allah, tapi nggak meyakini Nabi Muhammad. Itu rajin sekali beribadah, tapi imannya salah. Itu ya, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia mensucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Nah, menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Quran. Skip aja. Kita maju bersama Al-Quran, tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman, paradigma, dan guidance dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia baik di dunia maupun akhirat. Nah, jadi kita harus, kalau kita pengen beruntung, maju, harus kita sesuai dengan paradigma Quran itu. Paradigma Quran ini menjadikan Al-Quran itu standar kita untuk menjadi lebih baik. Seperti apa? Sesuai dengan Quran surat Az-Zumar ayat 23 ya. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya tahsyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu
Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha' wa may yudlilillahu fama lahum min hadi. Itu ya, artinya Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran yang serupa. Mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut karena Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan Allah niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin. Jadi kalau kita ingin tenang, kita harus mengingat Allah. Jadi kalau saya sudah makan, sudah minum, sudah, tapi kok nanti saya kok masih pernah nggak kayak gitu? Jadi anak muda itu seringnya seperti itu. Karena apa? Karena nggak mengingat Allah. Dalam arti nggak mengingat Allah itu tidak melaksanakan misalkan perintahnya. Oh, dia nggak sholat, nggak sholat, terus waktu saya nggak sholat, kemudian puasa Ramadan hal yang wajib harusnya dia lakukan. Akhirnya sering dia galau. Hadis Rasul disampaikan kepada umatnya soal al-Islam yang berbunyi, aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya. Jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnati, keduanya tidak akan berpisah hingga bertemu di telaga. Jadi pegangan kita itu Al-Quran dan kalau kita pengen menjadi seorang yang tangguh, kuat, yakin, ini pegangan. Nah itu ya. Kemudian tugas mandiri. Nah, saya membuat program di mana dalam perkuliahan tatap muka. Jadi kewajiban mahasiswa itu dalam perkuliahan saya itu kuliah melaksanakan presentasi, kemudian mengerjakan tugas kelompok, tugas mandiri. Ketika UAS itu wajib baca Al-Quran dengan benar dan dengan baik dan benar. Ya, dengan baik dan benar. Nah, setelah Al-Quran dibaca dan dihafalkan, ini saya jelaskan aja. Setelah Al-Quran dibaca dan dihafalkan, tentu harus dibangun formula-formula lanjutan agar Al-Quran benar-benar menghuni dan menjadi paradigma di berbagai segi kehidupan. Misalnya, membangun paradigma Qur'ani dalam upaya Indonesia membangun bangsa yang berkarakter. Caranya bagaimana? Nah, ini tugas mandiri ya, tugas mandiri individu. Cobalah Anda himpun berbagai informasi lanjutan mengenai hal ini, kemudian tawarkan formula yang Anda susun pada seminar kelas. Jadi ini tugas mandiri, nanti diseminarkan di kelas. Beberapa mahasiswa nanti akan saya tunjuk, kemudian mempresentasikannya di depan. Nah ini ya tugasnya. Contohnya seperti apa? Misalkan kalian ini kan jurusannya apa? Komputer akuntansi. Nah ini terkait kalian mencari ayat terkait misalkan muamalah. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, bagaimana dengan ayat ini mencatat ya? Ini contohnya, hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan selanjutnya ya, bagaimana ayat ini memberikan kalian inspirasi, kemudian memberikan formula terkait mencatat dalam hal akuntansi secara Islam, secara syariah ya. Nah, dari tugas ini ada yang bertanya? Cukup. Terima kasih. Enggak ada ya? Cukup. Ya. Deadline-nya itu kapan? Untuk deadline-nya 1 minggu dari sekarang ya, pertemuan ke depan. Ada yang lain? Cukup. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri
istighfar dan doa para majelis ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.